Pastor Vikaris, panitia, suster, frater, bapak ibu, rekan muda, adik sekalian, saya mohon izin buka masker ya. Agak tidak terlalu nyaman. Saya sendiri jauh gitu, mulai ya. Pasti saya disalahkan, tapi biar ya. Yang duduk dekat-dekat pakai masker ya, jangan dilepas maskernya ya. Salam. Begitu yang biasa dibuat oleh Pastor Simon ya. Salam. Bahkan dia minta lebih keras lagi. Salam. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan muda, adik sekalian, suster dan frater, kita lihat bacaan Injil hari ini dimulai dengan sebuah pertanyaan dari segelintir orang. Kalau kita bicara soal kebangkitan, maka kemungkinan ini adalah orang-orang dari kaum Farisi, sebab mereka percaya akan kebangkitan. Ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Itu yang disampaikan. Lalu bagaimana pikiran kita? Sedikit yang akan diselamatkan? Kira-kira yang di gereja kita semua sedikit akan diselamatkan atau bagaimana? Atau kita semua selamat? Saya kayaknya tidak selamat. Bagaimana? Kita semua selamat? Tidak yakin ini. Yang di balkon kita semua selamat? Oh, itu lebih semangat yang di balkon. Yang depan-depan, padahal semakin dekat dengan tabernakel altar harusnya selamat ya. Karena tercurah ya, makin lama makin habis di belakang pintu itu, sampai pintu tidak dapat sudah ya. Tidak dapat juga ya. Itu saya tidak tahu kalau menyusut. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, menjawab, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Maka keselamatan itu nampaknya memang bagaimana di pintu yang sesak. Setahu saya pintu itu kecil, besar, sempit atau lebar, bukan sesak. Kalau pintu itu sesak, maka kemungkinan kita berada semua depan pintu situ. Kan sesak toh? Ya toh? Bukan pintu yang kecil, bukan pintu yang besar, bukan juga sempit atau lebar, sesak. Jadi kita bayangkan bahwa kita semua di sana itu pintu. Baru belum ada yang masuk. Ya. Kalau masih ingat kejadian di mana orang berdesak-desakan dalam satu lorong, ya bisa jadi karena mau memperoleh keselamatan atau menyelamatkan dirinya sendiri, maka bisa jadi tidak selamat. Ya, dan tidak ada yang selamat dari antara kita. Tetapi itu gambaran yang Tuhan berikan. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat masuk. Saya jadi kebingungan sendiri, kok orang sudah berusaha untuk dapat masuk tetapi tidak dapat masuk. Itulah. Seorang yang sudah dibaptis seharusnya punya kesempatan, punya kans untuk kemudian mengalami keselamatan itu. Tetapi mari kita lihat dua bacaan terdahulu yang mungkin bisa membantu kita sekalian melihat kenapa kita perlu berjuang dan mengapa keselamatan itu nampaknya memang terlalu sukar, sulit seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya menulis kitabnya dalam konteks pembuangan di Babel, dalam masa penjajahan, dalam masa di mana Israel mengalami kesukaran besar sebab harus berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Dan tentu saja itu tidak mudah, mau mengalami kebebasan tidak mudah sama sekali.
pengalaman ini diperoleh selalu saja dalam kitab suci kita temukan itu karena kekilafan, itu karena kekeliruan, itu bahkan mungkin karena kealpaan orang Israel untuk setia kepada Allah. Kalau orang Israel setia kepada Allah, maka mereka akan mengalami berkat, mereka akan mengalami keselamatan. Tetapi jika mereka tidak setia kepada Allah, mereka akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Dan termasuk apa yang mereka alami dalam masa-masa pembuangan ini, di mana bangsa lain mesti menindas mereka. Ya. Dan rupanya itu mengubah cara pandang tentang keselamatan itu sendiri. Ketika terlalu banyak persoalan, ketika terlalu banyak hal yang keliru dibuat oleh Israel, maka Allah mulai melirik yang lain. Ya. Maka Allah mulai melihat yang lain. Maka Allah pun mulai menaruh dan menempatkan keselamatan itu, menawarkan keselamatan itu kepada bangsa yang lain. Tidak lagi semata kepada Israel. Tidak lagi menjadi hak yang istimewa bagi bangsa Israel keselamatan itu. Bahwa memang Tuhan hadir bersama dengan mereka, tetapi dalam pergumulan bersama dengan Tuhan mereka tidak menjadi siap. Mereka tidak menjadi mampu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Malah sebaliknya, semakin menjauh dengan Allah, semakin melepaskan diri dari Allah. Itulah yang terjadi. Ya. Karena itu Yesaya yang menyampaikan nubuat Allah berkata, Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Jadi tidak lagi hanya bangsa Israel yang akan mengalami kasih setia Allah dan diutus oleh Allah dan mengalami kemuliaan Allah, tetapi bangsa-bangsa lain juga akan mengalami kemuliaan Allah itu sendiri. Namun demikian Allah tetap menggarisbawahi apa yang ia alami bersama Israel. Jika engkau setia, maka akan mengalami keselamatan. Jika tidak, tidak akan. Dan itu tidak berlaku hanya Israel, tetapi berlaku untuk semua bangsa pun demikian adanya. Kalau engkau setia, maka mengalami kasih Allah. Tidak, maka engkau akan mengalami kesusahan dan kesulitan. Karena itu dia katakan, Aku akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput, orang-orang yang terbebas, orang-orang yang mengalami kasih Allah. Terluput berarti ya, tidak kemudian mendapatkan celaka. Maka dari bicara soal kelompok, kalau ada yang terluput berarti ada yang terkena, ada yang terimbas, ada yang terbebas. Kalau berbicara dalam konteks seminari dan seminaris, ada yang kami sebut dengan namanya eliminasi. Nah, ini juga perkara di seminari. Kita butuh pastor, ini pastor di seminari kasih eliminasi mereka ya. Nah, tapi itulah gambarannya. Kalau engkau setia mengalami kasih Allah, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, maka engkau akan mendapatkan kasih dan kebaikan Allah. Dan orang-orang yang kemudian terluput dan terbebas ini, yakni dari Tarsis, Pul, dan Lut, itu akan diutus ke daerah Mesek, ke daerah Rosi, Tubal, dan Yawan. Kalau mau tanya pastor ini daerah-daerah di mana ini, pastor biasa lihat YouTube-nya Pastor Simon, dia cukup akrab dengan kitab suci ya. Jadi nanti tanya, ini pastor di mana ini? Ya. Orang dari Tarsis, orang dari Pul, dan orang dari Lut. Saya cuma tahu Tarsis. Tarsis itu katanya Spanyol. Ya, itu. Pul dan Lut mungkin dari Maumere dan Manggarai.
Ya, ini susahnya jadi orang Flores, kena terus. Ya, itu mereka akan dikirim ke Mesek dan Rosi ya. Mungkin kita yang dari Larantuka dikirim ke Kalimantan. Ya, pastor tidak tahu. Tapi gambarannya seperti itu. Tapi tidak semua yang kemudian akan diutus. Tidak semua yang akan dipanggil dan mengalami kasih. Tetapi semua mereka yang kemudian dikatakan dipanggil dan dipilih serta mengikuti dan mengasihi Allah. Nah, dalam konteks kehidupan kita sebagai orang beriman, ya, tentu saja kita bertanya, ya, kenapa keselamatan itu menjadi seperti itu, pastor? Ya, artinya kita semua mau diselamatkan, tetapi Tuhan berbicara lain, termasuk dalam bacaan pertama. Tapi begini, ada berapa rukun di Mamajang? 12 rukun. Ya, apa? Ya memang pastor tidak dengar karena berapa? 15 ya, 15 rukun. Rukun apa saja? 1. Bisa selesai kita. Tidak selesai. Baik, misalnya rukun apa? 15 rukun. Suster dari rukun mana? Iya, 15 rukun. Rukun yang paling terkenal rukun apa? Jamila. Rukun apa? Oh, Regina. Ya, ya mungkin terkenal itu ya, mungkin. Itu ada berapa bapak-bapaknya? Nggak ketawa. Ada berapa bapak-bapaknya di rukun Regina? Bapak dari rukun Regina? Frater. Tidak ada yang tahu bapak-bapaknya jumlahnya, mati ja. Ibu dari rukun mana, Bu Prodiagon? Katarina, bapak-bapaknya berapa? Banyak. Banyak itu berapa? Apa? Banyak itu berapa? 10. Berapa, Bu? Anggaplah 30 ya. Iya ya. Kita anggap begitu ya. Katarina 30 bapak-bapak. Atau lebih? Kita main hantam lebih saja ya. 50 gitulah ya. 50 bapak-bapak di Katarina. Kalau 2 rukun di Katarina kan 50 bapak-bapak. Ya. Enggak usah geleng. Saya enggak suruh geleng. Sudah tahu jawabannya, sudah tahu jawabannya. Kita main tipu-tipu saja, ya. 50, ya, 50. Yang akan pergi 2 rukun berapa? Enggak usah bilang, sabar dulu, kita main tipu-tipu. 50 yang akan 2 rukun? 50. Enggak usah geleng dulu, sabar dulu. Kita kan bicara keselamatan, bahwa semuanya ini mau diselamatkan, universal toh. Lalu kok bisa tiba-tiba seperti ini kata Tuhan? Jadi kita mulai saja. Bapak-bapaknya 50. Toh? Maka yang akan datang 2 rukun 50. Ibu-ibu 50 atau 55. Bapak 50, ibu 55. Mau ada yang 2 ini. Bermasalah ini. Ya, anggaplah 50 juga, anggaplah. Ya, pasti pastor. Ternyata 50. Jadi sudah 100. Anak-anak 2 tiap rumah. Atau ada yang 10. Anggaplah itu. Jadi yang akan datang 2 rukun sekitar atau pastinya anggaplah 100 bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira demikian adanya? Artinya kita jawab sendirilah. Ya. Di luar kemudian alasan-alasan yang masuk akal dan rasional. Tetapi mau dikatakan bahwa sekali lagi benar juga Injil yang mengatakan ketika Tuhan memanggil tamu-tamu untuk datang ke pestanya, semua dengan begitu banyak alasan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan untuk kita semua. Hanya saja dalam perjalanan waktu kadang-kadang kita tidak mampu bertahan. Sehingga makin lama makin kendur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam bacaan yang kedua rupanya ada penyakit. Ya.
Kemarin itu di seminari kami dikagetkan. Penyakit yang kaget kami, bentol-bentol besar. Itu di tangan. Jadi diberitahu ternyata itu cacar monyet. Flu apa? Flu Singapura, flu Malaysia kah? Atau flu Momere? Saya lupa. Itu, lupa pastor. Tapi begini, dalam surat kepada umat Ibrani dikatakan, saudara-saudara, kamu telah melupakan nasihat yang disampaikan Allah kepadamu, bagaikan kepada anak-anak. Janganlah mengabaikan ajaran Tuhan. Dalam kalimat yang lain kata mengabaikan, meremehkan. Itu. Jadi ada melupakan, ada mengabaikan, dan ada yang meremehkan perintah Tuhan. Ya. Karena itu dalam Ibrani sebagaimana konteks kitab suci, untuk mereka-mereka ini Tuhan menghajar, karena konteksnya adalah pengalaman hidup Israel yang kemudian termasuk pengalaman dijajah, dipimpin oleh bangsa lain yang tidak mudah dialami. Ya, dihajar, dibabak belur, diapakan sama Tuhan supaya kembali kepada Tuhan. Ya. Dan kamu harus belajar menanggung ajaran itu, menanggung ganjaran itu. Ya. Allah memperlakukan kamu seperti anak-anak karena lupa, karena lalai, karena mengabaikan, dan karena meremehkan perintah Allah. Dan kata yang paling tidak enak didengar adalah meremehkan. Ya. Meremehkan mungkin, ini saya tidak tahu kemana. Kalau melupakan mungkin kita yang sudah senior-senior ini tidak mungkin ya, atau mungkin ya kita yang melupakan ya, melupakan firman Tuhan, melupakan sabda Tuhan, melupakan ajaran Tuhan. Ya, maklumlah kita sudah umur-umur begini ya, maafkan saya ya. Tapi yang banyak melupakan itu kasihan kalau masih muda. Bukan berarti kami yang senior-senior ini membolehkan untuk melupakan firman Allah, tapi saya kira yang muda-muda janganlah ya. Kita juga yang senior-senior jangan ya. Ya gitu. Jangan lupakan firman Allah, sabda Allah. Ya. Dan bagaimana Tuhan kemudian memberikan ganjaran kepada Israel, Tuhan selalu mengingatkan ya, bahwa apa yang dilakukan ya, itu memang selalu mendatangkan yang namanya duka cita, bukan sukacita. Tetapi pengalaman bersama dengan Allah, di mana jatuh bangun pengalaman bersama Allah, itu akan menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Allah. Gambarannya begini, ya, secara duniawi. Ya. Ada seorang anak muda namanya Farel Prayoga. Kenal Farel Prayoga? Lagunya itu wong kayak ngene dibanding-bandingkan ya, itu lagunya ya. Rupanya dia adalah memang anak yang dari keluarga sederhana, pengamen dan bergamen dengan orang tuanya ya. Tetapi kemudian ya, dia bukan hanya sekedar mengamen-ngamen, tidak. Itu dia latih terus menerus dan kemudian boleh diambil oleh salah seorang yang menciptakan lagu cukup bagus itu, dan pada akhirnya dia boleh mendapatkan buah dari usaha, semangat, kerja keras, ketekunannya, kesabarannya, ketabahannya sebagai seorang anak yang sederhana, sebagai seorang anak dari keluarga sederhana, dan sebagai seorang anak yang mungkin masih memikirkan masa depannya. Pada akhirnya dia boleh memetik buah-buah itu. Dia boleh menyanyi di depan seorang Presiden Jokowi. Kita kalau presiden lewat kita ya cuma tahu foto-foto saja. Mau bikin sesuatu gitu loh supaya, atau pastor juga kan bikin apa kah pastor? Kejar sampai juga enggak dapat sudah. Kau berdiri saya jadi Pak Jokowi, saya foto. Ya.
Seperti itulah menurut saya pengalaman keselamatan yang kita kejar ya di akhirat nanti. Bahwa kita beriman kepada Tuhan ya, tidak hanya sekedar beriman di dalam perayaan Ekaristi, tetapi juga menghidupi iman itu dalam kehidupan kita keseharian. Dan dalam konteks orang zaman sekarang ini, persoalannya bukan di dalam Ekaristi, persoalannya bukan di dalam paroki, persoalannya bukan di doa rukun, tetapi persoalannya dan permasalahannya terletak persis dalam kehidupan kesehariannya. Mulutnya terlalu kasar, kata-katanya terlalu lancang, sikapnya tidak menunjukkan hidup beriman, sehingga ini menjadi pincang. Benarlah apa kata surat Ibrani itu ya? Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Mungkin kita pincang ya, di gereja mantap, di luar. Jadi sebenarnya kalau kita jalan ini, ya, kalau kita jalan, ya, ini. Karena kenapa? Tidak terlalu seimbang antara hidup iman kita dan praktek itu sendiri. Maka benarlah kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bersyukur bahwa kita rajin dan giat gereja, bersyukur bahwa kita semangat dalam doa rukun, tetapi tetap ada pekerjaan rumah juga. Semoga kita semakin dikuatkan dengan sabda Tuhan itu, mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga pertanyaan, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, mungkin terjawab. Dan juga ketika Tuhan mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena sebagai orang beriman, kita punya pekerjaan rumah yang tentu saja saya juga secara pribadi masih belum beres dalam hidup ini. Tetapi meski belum beres, kita percaya Tuhan itu senantiasa Maha Rahim, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini, dan senantiasa memberikan kekuatan kita untuk mengalami kasih-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, rekan muda, adik-adik sekalian, suster dan frater, Tuhan memberkati. Amin.